Hai semuanya, selamat datang di channel Mandarin Life. Kali ini kita akan belajar 3 hal dasar dalam mempelajari bahasa Mandarin, yaitu Hanzi, Pinyin, dan nada. Yang pertama adalah Hanzi. Hanzi adalah aksara yang digunakan dalam penulisan bahasa Mandarin. Untuk membaca Hanzi, kita memerlukan pinyin dan nada. Liru, contohnya, wo pada baris pertama adalah Hanzi, sedangkan tulisan wo pada baris kedua adalah pinyin beserta dengan nadanya. Jadi, dengan adanya pinyin dan nada, kita baru bisa membaca sebuah Hanzi. Yang kedua adalah pinyin. Pinyin merupakan huruf alfabet yang digunakan untuk membantu kita membaca Hanzi. Pinyin harus disertai dengan nada agar kita bisa membaca Hanzi. Jadi, pinyin, nada, dan Hanzi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setelah kita mengetahui arti dan kegunaan dari pinyin, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melafalkan pinyin. Yang pertama adalah pe, pe, me, fe. Jadi, dalam bahasa Mandarin, huruf B dibaca P, sehingga menjadi pe, pe. Kemudian huruf P dibaca PH, sehingga menjadi P, P. Kemudian huruf M tetap dibaca M, sehingga menjadi me, me. Kemudian huruf F juga tetap dibaca huruf F, sehingga menjadi F, F, P, P, me, F. Nah, pada bagian ini kita menggunakan suara bibir dalam melafalkannya. Yang kedua adalah te, te, ne, le. Jadi dalam bahasa Mandarin, huruf D dibaca T, sehingga menjadi te, te. Kemudian huruf T dibaca TH, sehingga menjadi te, te. Kemudian huruf N tetap dibaca huruf N, sehingga menjadi ne, ne. Kemudian huruf L juga tetap dibaca seperti huruf L, sehingga menjadi le, le, te, te, ne, le, te, te, ne, le. Untuk kategori kedua ini, kita menggunakan suara ujung lidah dalam melafalkannya. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan dalam contoh-contoh yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah pa. Pa artinya adalah ayah. Yang kedua, ha. Ha artinya adalah takut. Yang ketiga, ma. Ma artinya ibu. Yang keempat, fan. Fan artinya nasi. Yang kelima, tong. Tong artinya mengerti. Yang keenam, ta. Ta artinya dia. Yang ketujuh, ni. Ni artinya kamu. Yang kedelapan,
lai, lai artinya datang. Selanjutnya, untuk kategori ketiga, kita memiliki ke, he. Dalam bahasa Mandarin, huruf G dibaca K, sehingga menjadi ke. Kemudian huruf K dibaca KH, sehingga menjadi ke. Kemudian huruf H tetap dibaca huruf H, sehingga menjadi he, ke, he. Nah, untuk kategori ini kita menggunakan suara pangkal lidah dalam melafalkannya. Lanjut ke kategori keempat, ada ci, ci, si. Jadi di sini huruf J dibaca C, sehingga menjadi ci, ci. Kemudian huruf Q dibaca CH, sehingga menjadi ci, ci. Kemudian huruf X dibaca SH, sehingga menjadi si, si, ci, ci, si, ci, ci, si. Nah, untuk kategori ini kita menggunakan suara badan lidah dalam melafalkannya. Lanjut ke contoh-contohnya. Yang pertama, ke, artinya lagu. Yang kedua, kan, artinya melihat. Yang ketiga, hao, artinya baik. Yang keempat, jia, artinya rumah. Yang kelima, ci, artinya 7. Yang keenam, xiao, artinya kecil. Lanjut ke kategori kelima, yaitu zhi, shi, shi, ru. Yang pertama, ZH dibaca J, sehingga menjadi zhi. Kemudian CH tetap dibaca CH, sehingga menjadi shi. Kemudian SH dibaca SH, sehingga menjadi shi. Kemudian huruf R juga tetap dibaca R, sehingga menjadi R. Zhi, shi, shi, ru. Zhi, shi, shi, ru. Untuk kategori ini, suara lidah ditekuk ke langit-langit mulut. Untuk kategori terakhir, kita memiliki z, s, s. Yang pertama, huruf Z dibaca huruf C, sehingga menjadi z. Kemudian huruf C tetap dibaca huruf C, sehingga menjadi z. Kemudian huruf S tetap dibaca huruf S, s, z.
Pada kategori ini, suara lidah pada gigi depan bagian dalam. Lanjut ke contoh-contohnya. Yang pertama, ce. Ce artinya ini. Yang kedua, shi. Shi artinya makan. Yang ketiga, shi. Shi artinya iya atau adalah. Yang keempat, ren. Ren yaitu orang. Yang kelima, zuo. Zuo artinya melakukan. Yang keenam, cong. Cong artinya dari. Yang ketujuh, san. San artinya tiga. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu nada atau shengtiao. Saat belajar bahasa Mandarin, nada merupakan bagian yang sangat penting. Nada dan pinyin merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nada bertujuan untuk membedakan makna kata saat berbicara. Yang terpenting di sini adalah nada bisa membedakan makna dari suatu kata. Misalnya dalam contoh ini, ma dan ma merupakan pinyin yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda karena memiliki nada yang berbeda. Ma dengan nada satu artinya adalah ibu, sedangkan ma dengan nada tiga artinya adalah kuda. Sekarang kita akan mempelajari 4 macam nada yang digunakan dalam bahasa Mandarin. Nada 1, bunyinya a. Nada 1 adalah nada tinggi dan datar, sehingga suara yang dihasilkan tidak naik atau turun. Contohnya adalah ma. Ma artinya ibu. Nada 2, bunyinya a. Nada 2 yaitu mengeluarkan suara dari nada rendah menuju nada tengah. Misalnya, lai. Lai artinya datang. Nada 3, bunyinya a. Nada 3 adalah nada melengkung, yaitu nada dari atas akan turun ke bawah, lalu naik lagi ke atas. Contohnya adalah ma. Ma artinya kuda. Nada 4, bunyinya a. Nada 4 adalah nada turun. Sebuah kata diucapkan dari nada tinggi ke nada rendah. Contohnya, pa. Pa artinya ayah. Selanjutnya, dalam bahasa Mandarin ada satu nada yang sangat spesial, yaitu nada kosong atau qingsheng. Nada kosong atau qingsheng tidak memiliki nada, sehingga bunyinya a. Contohnya adalah ma. Ma artinya adalah apakah? Biasanya nada kosong atau qingsheng dilambangkan dengan titik di atas huruf, atau bisa juga tidak diberi tanda apapun seperti yang ada di video saya. Oke, materi kita hari ini sudah selesai.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk belajar bahasa Mandarin. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kalau kalian punya request untuk video selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye, see you on the next video.